mekanisme pengisian SPT PPh orang pribadi sesuai Per 11 PJ 2025. Langkah pertama adalah melaporkan A. Penghasilan dalam negeri dari pekerjaan, B. Penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas, C. Penghasilan dalam negeri lainnya, D. Penghasilan luar negeri. Kemudian setelah melaporkan penghasilan tersebut, menghitung penghasilan neto. Setelah diketahui penghasilan neto, langkah berikutnya menghitung PPh terutang. Setelah itu, kita memperhitungkan pengurang PPh terutang atau kredit pajak. Kemudian menghitung PPh kurang atau lebih bayar. Keenam, menindaklanjuti PPh kurang lebih bayar. Ketujuh, menghitung angsuran PPh pasal 25 pajak penghasilan orang pribadi. Langkah pertama kita rinci sebagai berikut. A. Melaporkan penghasilan dalam negeri dari pekerjaan. Kita menuliskannya atau melaporkannya dalam lampiran 1 bagian D. Melaporkan penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. C. Penghasilan dalam negeri lainnya kita mengisinya pada lampiran 3A 4 bagian B. Dan penghasilan luar negeri kita mengisinya pada lampiran 2 bagian C. Nah, inilah penghasilan-penghasilan yang perlu dilaporkan. Ya. Misalnya, dalam SPT Induk bagian B ikhtisar penghasilan neto ini, kita akan melaporkan penghasilan dari pekerjaan bebas setelah menjawab pertanyaan 1A yang berbunyi, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Maka kalau kita memang demikian, kita jawab ya. Kalau tidak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika ya, isi lampiran 1 bagian D. Demikian juga untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan B mengenai apakah memiliki penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Ya, karena ini ada beberapa jenis atau kelompok atau cara penanganannya, maka kita lewati dulu penjelasannya, nanti lebih lanjut. Kita beralih ke C dulu, penghasilan dalam negeri lainnya. Ya, C. Pertanyaannya adalah, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri? Kalau kita menerima penghasilan dalam negeri, kita mengisi di lampiran 3A 4 bagian B. Nah, pertanyaan untuk yang D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Kalau memang ya, kita mengisi lampiran 2 bagian C, yang pada akhirnya lampiran-lampiran ini akan diisi kembali, maksudnya diikhtisarkan di kolom-kolom ini untuk melaporkan semua jenis penghasilan. Khusus untuk penjelasan B, penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas, ada beberapa ketentuan. A. Bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final mengisi lampiran 3B bagian A. B. Bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu OPPT mengisi lampiran 3B bagian B.
C. Bagi wajib pajak orang pribadi yang berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto NPPN mengisi lampiran 3B bagian C, lampiran 3A4 bagian A. D. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan mengisi laporan keuangan sesuai sektor usaha yang dijalankannya, bisa berupa sektor dagang, maka mengisi lampiran 3A1. Jika sektor jasa, mengisi lampiran 3A2, dan jika sektor industri, mengisi lampiran 3A3. 2. Menghitung penghasilan neto dan menghitung PPh terutang, kita mengisi SPT Induk bagian C dengan judul penghitungan PPh terutang yang merangkum ya penghasilan neto setahun dari perhitungan-perhitungan sebelumnya ya, angka 1A plus 1B 1C plus 1D. Kemudian, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 dan atau BPA42 ya. Jika tidak, kelanjutan perkataan selanjutnya, jika memang ada pengurang, isi lampiran 5 bagian A atau bagian B. Lalu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, penghasilan neto setelah pengeluaran pajak, ini matematis saja. Penghasilan neto dikurangi dengan pengurang. Kemudian diisi penghasilan tidak kena pajak, ya, sesuai dengan status perkawinan dan tanggungan dari wajib pajak yang bersangkutan. Misalnya, K1 berarti status wajib pajak kawin dengan tanggungan 1 orang anak. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto dari huruf angka 4 ini dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Kemudian menghitung PPh terutang sesuai tarif yang telah ditentukan di Undang-Undang PPh. Kemudian jika terdapat pengurang PPh terutang, maka harus mengisi lampiran 5 bagian C. Kalau tidak ada, tidak perlu diisi lampiran tersebut. Maka selisih antara angka 7 PPh terutang dengan angka 8, apakah terdapat pengurang atau PPh terutang, akan menghasilkan PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang. Ya. Jadi lampiran yang perlu diisi sesuai dengan jawabannya tadi atas pertanyaan yang diajukan adalah lampiran 5 bagian A dan atau bagian B, kemudian lampiran 5 bagian C. Ini ya. Langkah keempat, memperhitungkan pengurang PPh terutang atau kredit pajak. Ya. Kredit pajak, kita harus menjawab pertanyaan 10A. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong dipungut oleh pihak lain? Jika ya, isi lampiran 1 bagian E. Lalu ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Jika tidak, ya pertanyaan selanjutnya. Apalagi unsur pengurangnya? Angsuran PPh pasal 25 yang kita bayar rutin tiap bulan. Kemudian ada STP yang sudah dibayar, STP PPh pasal 25. Tapi hanya pokoknya saja. Karena STP dibayar plus denda biasanya ya. Nah, yang diperhitungkan hanya pokoknya saja. Apakah Anda menerima pengembalian pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Nah, ini kredit pajak luar negeri yang telah dikembalikan. Jika ya, isi seberapa nilainya. Ya. Berikutnya, menghitung PPh kurang lebih bayar, menindaklanjuti PPh kurang lebih bayar. Perhitungan PPh kurang lebih bayar termasuk dalam SPT untuk huruf E dengan judul PPh kurang lebih bayar dengan perhitungan PPh kurang lebih bayar ya sesuai dengan SPT induk bagian sebelumnya ya. Kemudian apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran
Kalau ada, cantumkan nomornya dan tahunnya. Kalau tidak ada, berikutnya PPh yang masih harus dibayar adalah angka dari PPh kurang lebih bayar dikurangi dengan yang terdapat jika adanya angsuran atau penundaan. Kemudian jika SPT itu statusnya pembetulan, maka kurang lebih bayar pada SPT yang dibetulkan berapa dan kurang lebih bayar karena pembetulan berapa yang akan menghasilkan angka kurang bayar atau lebih bayar. Nah, tindak lanjutnya adalah jika kurang bayar maka harus menyetor PPh atas kurang bayar tersebut. Jika ada lebih bayar, dapat dilakukan permohonan pengembalian lebih bayar sesuai dengan ketentuan, dikembalikan melalui pemeriksaan atau melalui pengembalian pendahuluan. Kemudian kita mencantumkan nomor rekening, nama bank, dan nama pemiliknya. Menghitung angsuran PPh pasal 25. Ya. Yang pertama, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh 25 tahun pajak berikutnya? Jika ya, maka perhitungannya adalah seperti biasa 1 per jumlah periode, biasanya setahun 12 ya, jadi 1/12, angka 9 kurang 10A sudah diperhitungkan di penjelasan sebelumnya. Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Jika ya, lampirkan. Jika tidak, menjawab pertanyaan berikut. Apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT orang pribadi pengusaha tertentu tahun pajak berikutnya? Jika tidak, saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh 25 ya. Jika tidak, dijawab tidak. Jika ya, angsuran PPh 25 saya adalah 2,75% dari penghasilan putus setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Penghitung angsuran PPh pasal 25 ya. Jadi ini ringkasan sebelumnya ya. PPh terutang dikurangi pengurangnya ya. PPh terutang dikurangi pengurangnya. Kemudian apakah terhadap PPh yang telah dipotong dipungut oleh pihak lain? Jika ya, maka 7 kurang 8 kurangi 10A.